Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu bagi semua sahabat Fatwa Ilmu dimanapun kalian berada. Semoga selamanya kita senantiasa ada dalam lindungan dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Di video kali ini Fatwa Ilmu akan mengulas tentang tata cara sholat Idul Adha sendiri di rumah. Hal ini tentunya sesuai dengan kaidah ilmu yang memperbolehkan dalam melaksanakan amalan tersebut, karena sholat Idul Adha memiliki dimensi-dimensi dan makna yang fungsional untuk mewujudkan tujuan dari pewahyuan risalah keislaman, sehingga perlu untuk diulas kembali tentang pemaknaan dari segi pelaksanaannya, baik untuk sholat Idul Fitri maupun untuk sholat Idul Adha. Itu dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Namun jika memang ada alasan kuat sesuai dengan syariat agama atau ada udzur yang diperbolehkan oleh agama, maka kedua sholat id tersebut, baik sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, jika dilakukan secara sendiri itu tidak apa-apa. Yang tentunya soal keutamaan dari segi pelaksanaan itu lebih baik dilakukan secara berjamaah. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan yang diharuskan ketika dilaksanakan atau ketika diamalkan dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam pelaksanaan sholat id, sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilakukan sendiri di rumah itu tidak jauh berbeda dengan tata cara sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha yang dilakukan secara berjamaah. Hanya saja di dalam segi pembahasannya itu cukup bisa didengar oleh sendiri, dalam hal ini tidak dijahrkan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, sebagaimana dalam pelaksanaan sholat id secara berjamaah. Lalu bagaimana tata cara sholat Idul Adha sendiri di rumah? Berikut kaifiat atau praktek dari cara sholat Idul Adha sendiri di rumah. Pada rakaat pertama, ketika membacakan takbiratul ihram itu melafalkan niat sholat id dengan bacaan usolli sunnatan li'idil adha rakaataini mustaqbil kiblati ada'al lillahi ta'ala, yang artinya aku menyengaja sembahyang sunnah Idul Adha 2 rakaat dengan menghadap kiblat tunai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah atau doa istiftah dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Lalu membacakan takbir dengan tambahan membacakan tasbih, sekira dibacakan Allahu Akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tasbih ini dibacakan sebanyak 7 kali. Setelah itu baru membacakan surat Al-Fatihah. Sudah membacakan surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membacakan salah satu surat dari Al-Quran. Contohnya seperti membacakan surat Al-A'la dari ayat pertama sampai selesai. Setelah itu baru kemudian ruku dengan tumaninah dengan membacakan subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Lalu
dilakukan i'tidal dengan tumaninah sambil membacakan doa i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Lalu dilanjutkan dengan sujud dengan tumaninah sambil membacakan bacaan tasbih ketika sujud sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Lalu lakukan duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah sambil membacakan doa duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian sujud kembali dengan tumaninah sambil membacakan bacaan tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu duduk istirahat sejenak dengan ukuran atau durasi bacaan subhanallah sebelum bangun untuk melaksanakan kembali rakaat yang kedua sambil membacakan takbir intiqal, yaitu takbir yang mengiringi bangun dari posisi duduk ke posisi berdiri. Allahu Akbar. Itu adalah tata cara sholat id pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang kedua, dilanjutkan dengan membacakan takbir sebanyak 5 kali sambil diiringi dzikir atau membacakan tasbih dengan bacaan Allahu Akbar, Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallahu wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Setelah itu membacakan salah satu surah dari Al-Quran seperti surat Al-Ghasyiyah dari awal sampai dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir atau dengan selesai. Setelah itu dilanjutkan dengan ruku dengan tumaninah dengan bacaan Subhana rabbiyal adimi wa bihamdi. Lalu i'tidal dengan tumaninah sambil bacakan doa i'tidal Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dilanjutkan dengan sujud dengan tumaninah sambil membacakan tasbih ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah sambil membacakan doa Rabbighfirli warhamni wazurni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu lakukan sujud dengan tumaninah sambil membacakan tasbih ketika sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dibacakan 3 kali. Setelah itu duduk tasyahud akhir atau duduk tawaruk dengan bacaan At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan dengan bacakan salam Assalamualaikum warahmatullahi sambil mengarahkan wajah ke arah kanan. Lalu salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi sambil mengarahkan wajah ke sebelah kiri. Alhamdulillah. Sahabat Fatwa Ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu pembahasan mengenai cara sholat Idul Adha sendiri di rumah. Semoga menjadi sebuah edukasi yang lebih bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan hilaf dalam segi penerangannya. Untuk itu mohon untuk dikoreksi dan tetap dukung channel Fatwa Ilmu ini
dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share agar channel Fatwa Ilmu ini selalu menjadi bagian dalam syiar dan dakwah Islam dan tentunya lebih bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.